Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai sumber-sumber kesalahan pada tahap pra-analitik, analitik, dan juga pasca-analitik. Untuk mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium yang dipercaya atau bermutu, maka setiap tahapan kegiatan itu harus benar, sesuai dengan standar operasional prosedur. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan hasil tes laboratorium yang berkualitas, yang bermutu? Yang pertama adalah kita harus mengetahui sumber-sumber kesalahan yang sering terjadi di laboratorium, di mana untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi, maka kita harus melaksanakan setiap tahapan yang ada di laboratorium sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Di mana semua SOP itu kita lakukan mulai dari tahap pra-analitik, analitik, dan juga pasca-analitik. Nah, selain itu tujuannya adalah untuk melakukan analisis kesalahan yang terjadi di laboratorium klinik. Nah, apabila hasil pemeriksaan yang mempunyai pola yang sama, seperti ada kecenderungan meningkat secara terus-menerus atau turun yang menjurus ke satu arah, atau hasilnya selalu lebih besar atau selalu lebih kecil dari seharusnya. Nah, hal ini merupakan suatu tanda bahwa telah terjadi kesalahan pada pemeriksaan kita di laboratorium, di mana jenis kesalahan tersebut itu dinamakan sebagai kesalahan sistemik. Untuk yang pertama, sumber-sumber kesalahan teknik. Di sini sumber kesalahan itu ada dua macam, yaitu teknik dan non-teknik. Untuk kesalahan yang teknik itu adalah yang pertama dari pra-analitik, itu mulai dari ketatausahaan, persiapan penderita, pengumpulan sampel, kemudian penanganan spesimen. Nah, untuk yang tahap analitik itu adalah reagen, peralatan, kontrol dan baku, kemudian ada metode analitik, ahli teknologi atau SDM-nya, kemudian kalau pasca analitik itu adalah perhitungan, cara menilai, ketatausahaan, dan juga penanganan informasi. Untuk tahap-tahap proses pemeriksaan di laboratorium, jadi pada setiap tahap selalu ada peluang untuk terjadinya kesalahan, baik kesalahan yang tidak dapat dihindari, maupun kesalahan yang sulit untuk diatasi. Nah, untuk kesalahan yang terjadi pada tahap pra-analitik, itu adalah yang terbesar, yaitu mencapai 68%. Nah, sedangkan kesalahan pada tahap analitik itu adalah sekitar 13%. Sedangkan pada tahap post-analitik atau pasca-analitik itu kesalahannya adalah terjadi sekitar 19%. Nah, untuk kesalahan teknis itu sering terjadi di tahap analytical untuk kesalahan teknik ini, di mana itu berhubungan dengan reagensia, kemudian peralatan, bahan kontrol, metode pemeriksaan yang digunakan, dan juga SDM-nya atau ATLM-nya. Nah, kesalahan ini sering terjadi pada saat proses pemeriksaan berlangsung, di mana berupa kesalahan acak dan juga kesalahan yang sistemik. Yang pertama, untuk kesalahan teknik, di sini pengertiannya adalah kesalahan yang timbul pada saat melaksanakan pemeriksaan di laboratorium, di mana kesalahan itu sudah melekat, sifatnya adalah alamiah, selalu ada pada setiap pemeriksaan, dan seakan-akan tidak mungkin dapat dihindari. Nah, usaha untuk perbaikan itu hanya dapat memperkecil kesalahan, tapi tidak mungkin menghilangkannya. Jadi, sedikit lebih sulit untuk mengurangi kesalahan teknik. Nah, contohnya adalah seperti kesalahan dalam mengatur panjang gelombang pada voltmeter yang kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah kesalahan dalam mengatur water bath. Dan contoh yang ketiga di sini adalah kesalahan dalam pengenceran larutan standar.
Nah, seperti kesalahan perhitungan seperti itu, sehingga tidak sesuai dengan kadar larutan yang kesalahan teknik atau kesalahan yang terjadi di laboratorium. Umumnya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang ada di bawah ini, yaitu yang pertama adalah reagen, di mana reagen itu yang digunakan dalam suatu reaksi, kemudian untuk mendeteksi, untuk mengukur, memeriksa, dan juga untuk menghasilkan zat lain. Nah, untuk reagen yang bisa digunakan di laboratorium untuk proses analisis itu adalah yang memiliki tingkat kemurnian paling tinggi, yaitu chemical pure grade atau tingkat kemurnian kimiawi yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua itu adalah peralatan ataupun instrumen, di mana setiap peralatan itu harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan. Nah, kemudian setiap peralatan itu juga harus dilakukan pemeliharaan ataupun maintenance sesuai dengan petunjuk penggunaan, yaitu agar diperoleh kondisi yang optimal, dapat beroperasi dengan baik, dan juga tidak terjadi kerusakan. Karena pemeliharaan harus dilakukan secara rutin. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah kontrol dan bakuan atau bahan kontrol dan juga standar ya. Nah, yang dimaksudkan dengan bahan kontrol di sini itu adalah bahan yang digunakan untuk memantau ketepatan suatu pemeriksaan di laboratorium. Atau bisa jadi untuk proses pengawasan kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan sehari-hari. Nah, untuk yang ketiga itu adalah metode analitik, di mana metode analitik di sini adalah proses pemilihan metode yang digunakan untuk pemeriksaan yang dibutuhkan itu harus menggunakan metode analitik yang mana gitu. Kemudian tidak hanya itu saja, proses pemilihan metode analitik itu adalah pemilihan metode yang mampu mendeteksi analit dengan sensitivitas dan juga spesifitas yang tinggi. Nah, berkembangnya teknologi otomatis yang ada di dunia sekarang ini, kemudian dan juga teknologi informasi yang ada di dunia laboratorium, jadi semakin memudahkan dan juga mempercepat proses pemeriksaan untuk mendapatkan hasil laboratorium yang akurat. Jadi memang lebih disarankan ya, lebih disarankan bisa menggunakan metode automatisasi daripada kemungkinan metode yang konvensional seperti itu. Dan faktor yang kelima di sini adalah ATLM ataupun seorang ahli teknologi. Nah, seorang ATLM itu mempunyai tugas dan juga tanggung jawab yang besar, di mana tanggung jawab dan juga tugasnya itu adalah salah satunya adalah mengeluarkan hasil laboratorium, sehingga harus mempunyai kompetensi yang sesuai ATLM yang bekerja di laboratorium tersebut. Nah, hasil laboratorium itu akan digunakan oleh dokter untuk menangani pasien dalam hal terapi dan juga diagnostik. Sehingga seorang ATLM itu berperan penting dalam proses penyembuhan pasien juga. Nah, kesalahan teknik yang merupakan kesalahan analitik di laboratorium itu terdiri dari dua jenis kesalahan. Yang pertama adalah kesalahan acak atau random error, di mana random error ini disebabkan oleh faktor-faktor yang secara acak atau random berpengaruh pada proses pengukuran. Nah, kesalahan jenis ini menunjukkan tingkat ketelitian atau presisi pada pemeriksaan. Kesalahan ini juga akan tampak pada pemeriksaan yang dilakukan secara berulang pada sampel yang sama dan biasanya hasilnya bervariasi, kadang lebih besar, kadang lebih kecil daripada nilai acuan kita. Faktor kesalahan acak ini bisa dikurangi dengan cara yaitu melakukan banyak pengulangan pengukuran. Jadi mungkin tidak hanya duplo, tapi bisa dilakukan triplo ataupun 4 kali pengulangan seperti itu. Nah, kira-kira penyebabnya ada apa saja sih yang di sini? Yaitu yang pertama adalah pada penangas air, kemudian pempetan,
kemudian jenis reagen yang digunakan. Nah, itu pada kesalahan jenis ini itu berhubungan dengan presisi dan juga ketelitian. Nah, untuk kesalahan acak dalam analitik itu sering disebabkan oleh hal-hal berikut, yaitu yang pertama adalah instrumen yang tidak stabil. Nah, ini bisa jadi alat tersebut tidak dilakukan maintenance dengan baik, tidak dikalibrasi dengan rutin, seperti itu. Kemudian yang kedua, itu adalah variasi temperatur, variasi reagen, dan juga proses kalibrasi. Nah, ini memang sangat penting sekali kalibrasi tersebut. Yang ketiga, itu adalah variasi teknik pada prosedur pemeriksaan, kemudian cara pemipetan, mungkin sepertinya simpel ya, tetapi proses pemipetan di sini sangat berpengaruh sekali terhadap pemeriksaan kita, karena pemipetan di sini kan logikanya adalah mengambil berapa banyak reagen yang dibutuhkan untuk proses uji, untuk pemeriksaan. Jika terlalu banyak, itu tidak sesuai dengan prosedur SOP, sehingga bisa jadi hasilnya tidak sesuai, seperti itu. Kemudian proses pencampuran dan juga waktu inkubasi yang bisa jadi terlalu cepat ataupun terlalu lama karena human error dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah variasi operator ataupun analisis atau analisnya atau ATLM-nya ya di sini. Nah, jenis kesalahan yang kedua di sini adalah systematic error. Di mana systematic error ini disebabkan oleh faktor-faktor yang secara sistemis mempengaruhi hasil pengukuran. Kesalahan jenis ini menunjukkan tingkat ketepatan atau akurasi pada pemeriksaan. Systematic error ini memiliki sifat dia menjurus ke satu arah dengan pola yang sama. Dan hasil pemeriksaan itu biasanya adalah selalu lebih besar atau selalu lebih kecil daripada nilai acuan kita, nilai standar kita. Nah, penyebab dari kesalahan sistemik di sini itu adalah biasanya disebabkan oleh standar kalibrasi dari instrumen yang tidak baik, sehingga kesalahan ini tidak dapat dikurangi dengan cara pengulangan pengukuran. Jadi proses duplo ataupun triplo dari pengukuran itu tidak bisa menghilangkan kesalahan sistemik, karena pada dasarnya kesalahan ini terjadi di instrumen yang tidak di maintenance dengan baik, tidak dikalibrasi dengan baik. Untuk kesalahan sistemik umumnya disebabkan oleh hal-hal berikut, yaitu yang pertama adalah sensitivitas reagen itu rendah, atau dia menggunakan reagen yang mutunya di bawah dari kualitas reagen yang kualitas PA ataupun kualitas yang tinggi. Kemudian yang kedua itu adalah kelemahan metode pemeriksaan, di mana metode yang digunakan bisa jadi itu memiliki sensitivitas dan juga spesifitas yang rendah. Yang ketiga adalah belangko sampel dan juga belangko reagen kurang tepat, di mana kurva kalibrasi yang dihasilkan itu hasilnya tidak linier. Yang keempat adalah mutu reagen untuk proses kalibrasi itu kurang baik. Nah, ini berarti mungkin pada tahap dalam hal pembuatan reagennya yang kurang tepat dan juga kurang baik. Yang kelima adalah alat bantu atau seperti pipet, di mana alat bantu pipetnya ini mungkin sudah tidak di-upgrade ataupun sudah harus tidak bisa digunakan lagi tapi masih digunakan sehingga pengukurannya kurang akurat. Yang keenam adalah panjang gelombang yang dipakai. Nah, ini bisa jadi kurang tepat yang dalam hal panjang gelombang karena biasanya beberapa tidak melakukan proses pengukuran panjang gelombang maksimal terlebih dahulu sebelum penentuan panjang gelombang yang sesuai. Yang ketujuh adalah salah cara melarutkan reagen. Nah, ini kemungkinan pada di teknik analytical saat proses pengejaran reagen. Nah, cara-cara yang digunakan itu mungkin kurang tepat. Alat-alat gelas yang digunakan mungkin bukan alat-alat gelas yang kuantitatif, tapi alat gelas yang kualitatif seperti itu. Itu bisa menimbulkan kesalahan sistem. Nah, kesalahan sistemik itu dibagi dua. Yang pertama adalah constant systemic error atau kesalahan sistemik konstan,
di mana pada kesalahan ini itu besarnya kesalahan tetap konstan pada seluruh rentang dari pengukuran tes. Nah, kondisi ini itu disebut juga dengan constant bias. Contohnya di sini yang bisa saya tampilkan itu adalah seluruh nilai dari hemoglobin terbaca 2 gram per dl lebih tinggi dibandingkan dengan nilai benar. Nah, ini mungkin kalau kita lihat nilai HB benar atau nilai acuannya yang di sini adalah 8, 9, 10, dan 11. Sedangkan yang terukur itu selalu 2 tingkat lebih tinggi daripada nilai benarnya. Seperti itu. Ini ada 10, 11, 12, dan 13. Selanjutnya, jenis kesalahan sistemik yang kedua di sini adalah proportional systemic error atau kesalahan sistemik proporsional, di mana kesalahan pada sistem ini itu besarnya kesalahan meningkat sesuai dengan kadar substansi yang diukur. Contohnya adalah besarnya bias meningkat secara proporsional dengan besarnya nilai benar. Nah, ini contohnya dari kesalahan sistemik. Apabila ini adalah nilai benar, ini sebelah kanan, nilai HB yang terukur kalau proportional systemic error itu seperti ini. Dia meningkat secara proporsional. Nah, kemudian bagaimanakah cara mengatasi kesalahan teknik, di mana kesalahan teknik ataupun kesalahan teknis itu selalu pada tahap analitik. Walaupun kesalahan teknik itu yang paling kecil, tadi telah disebutkan adalah 13%, jika dibandingkan kesalahan yang pra-analitik sekitar paling besar 68%, kemudian dan pasca analitik adalah 16%, tetapi angka tersebut yang 13% di tahap analitik tetap harus mendapat perhatian. Nah, ini dibagi menjadi 2 jenis kesalahan. Yang pertama adalah kesalahan acak. Nah, dari sini, ini ada hal-hal yang dapat kita perhatikan untuk meminimalkan kesalahan. Yang pertama adalah instrumen kita harus dijaga. Proses maintenance harus tetap jalan, harus selalu rutin, dan juga proses kalibrasi harus tetap dilakukan. Yang kedua adalah temperatur harus konstan. Apabila kita menggunakan permainan suhu seperti itu, kemudian inkubasi dengan suhu yang berbeda, itu kita harus bisa menjaga suhu harus tetap konstan selama proses inkubasi. Kemudian reagen dan lot yang sama dan proses kalibrasi pada alat. Yang ketiga, prosedur pemeriksaan sesuai dengan standar operasional prosedur. Kemudian yang keempat, itu adalah teknik pipetisasi yang benar. Kemudian proses pencampuran, kemudian waktu inkubasi, berapa lama kita harus inkubasi, itu harus sesuai dengan SOP, tidak dikurangi dan juga tidak dilebihkan. Nah, ini yang nggak kalah penting adalah ATLM-nya harus kompeten, harus benar-benar kompeten. Nah, untuk cara mengatasi kesalahan teknik yang sistemik, itu adalah yang pertama yang harus kita perhatikan, kita harus memeriksa sistem kontrol kualitas, di mana kita harus memastikan juga bahan kontrol tidak terkontaminasi atau kadaluarsa. Karena bahan kontrol itu adalah bagian terpenting dari suatu pemeriksaan. Jadi kita harus menjaga kualitas dari bahan kontrol kita. Kemudian yang kedua adalah periksa reagen yang digunakan. Apakah reagen kita sudah kadaluarsa juga, ataupun apakah reagen kita masih layak pakai. Nah, kita harus tahu seperti itu. Yang ketiga adalah periksa larutan standar. Nah, larutan standar yang kita gunakan, kita harus juga bisa melakukan proses cek ya. Yang pertama adalah proses pembuatan larutan standar, apakah sesuai dengan konsentrasi yang dibutuhkan. Kemudian, kapan larutan standar itu dibuat, apakah tidak terlalu lama, ataukah seumpama ada kotoran dan lain-lain yang bisa mengganggu proses pengukuran. Yang keempat adalah proses kalibrasi harus dilakukan kembali. Nah, kembali ke maintenance alat ya, itu proses kalibrasi memang harus dilakukan secara rutin.
Yang kelima itu adalah periksa instrumentasi yang digunakan. Baik instrumentasi yang mulai dari yang sederhana, mungkin seperti alat timbang dan lain-lain, water bath, sampai dengan alat instrumentasi yang dilakukan proses pemeriksaan ataupun analisis. Nah, untuk mengatasi kesalahan acak yang terjadi di laboratorium, perlu dilakukan suatu upaya agar kesalahan tersebut itu dapat diminimalisir, sehingga didapatkan hasil laboratorium yang andal dan juga terpercaya. Nah, di bawah ini terdapat alur pemecahan masalah. Untuk yang pertama adalah kesalahan acak. Nah, yang pertama kita harus melakukan pemeriksaan faktor-faktor tadi, di mana faktor tadi pasti akan berpengaruh terhadap presisi pemeriksaan. Tahap yang kedua itu kita harus memeriksa temperatur pada saat kita mereaksikan, kemudian pada saat kita inkubasi, reagen, alat, dan lain-lain. Yang ketiga, pemeriksaan prosedur, mulai dari cara mempipet, kemudian proses homogenisasi, dan juga waktu inkubasi. Kita harus sesuai, intinya adalah kita harus sesuai dengan SOP kita. Nah, kemudian variasi operator ataupun tenaga ATLM. Nah, apabila ATLM yang mengerjakan mungkin masih baru ataupun belum lama jam terbangnya, ya berarti kita harus mungkin ada proses pendampingan, kemudian ada tahap upgrade ilmu, sehingga ATLM yang bekerja harus benar-benar kompeten di bidangnya. Kemudian instrumen yang tidak stabil, nah ini harus juga diperhatikan apa saja instrumen yang memang kira-kira yang menyebabkan sumber dari kesalahan, itu harus kita kontrol. Kemudian dilakukan proses maintenance. Kemudian yang terakhir itu kita harus mengikuti prosedur pemeriksaan dengan benar. Nah, sedangkan pada slide ini adalah alur pemecahan masalah untuk kesalahan sistemik agar didapatkan hasil laboratorium ya yang andal dan juga yang dipercaya gitu ya. Mulai dari bahan kontrol yang digunakan kita harus periksa. Kemudian apabila apakah ada rusak, kemudian berubah komposisi ataupun berubah warna, baunya berbeda dan lain-lain gitu ya. Kemudian kita harus selalu kontrol di situ. Apabila ada hal-hal yang terindikasi seperti itu, ya berarti kita harus mengulangi pemeriksaan dengan bahan kontrol yang baru. Kita harus ambil bahan kontrol yang baru, bukan yang telah lama. Nah, kemudian ini mungkin bisa dicermati satu-satu. Setelah itu apa yang harus dilakukan sampai dengan mempersiapkan reagen yang baru. Nah, kemudian untuk sumber kesalahan yang kedua, tadi adalah sumber kesalahan yang teknik ya. Sekarang di sini adalah sumber kesalahan non-teknik. Di mana sumber kesalahan non-teknik ini fokusnya pada tahap pra-analitik dan juga pasca-analitik. Nah, untuk kesalahan pada pra-analitik itu contohnya adalah seperti pada saat pengambilan sampel, mulai dari persiapan pasien, kemudian pemberian identitas pada sampel handlingnya, kemudian proses penampungan ini tadi ya. Kemudian yang kedua seperti kesalahan pada saat pengolahan dan juga penyimpanan spesimen. Mungkin disimpan pada suhu yang kurang sesuai, seharusnya dingin tetapi suhunya kurang dingin seperti itu, ataupun terpajan sinar matahari secara baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga spesimen itu bisa rusak dan tidak layak untuk dilakukan pemeriksaan ataupun analisa, sehingga TLM harus kemungkinan terburuknya bisa meminta ataupun mengambil sampling lagi ke pasien seperti itu. Nah, kemudian atau kesalahan pada saat perhitungan dan juga penulisan. Nah, untuk kesalahan pada tahap pasca analitik itu dapat terjadi pada saat bisa jadi pada saat penulisan dan juga penginputan nilai, penginputan hasil pemeriksaan.
Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah kesalahan pada tahap pra-analitik. Tahap pra-analitik merupakan langkah pertama dalam proses pengujian spesimen dari pasien ya, di mana pada tahap ini itu dilakukan mulai dari persiapan, pengambilan sampel, pengolahan sampel, kemudian pengolahan spesimennya. Pada tahap pra-analitik ini seperti disebutkan di awal, itu kesalahannya paling besar dibandingkan tahap analitik maupun pasca analitik, yaitu sebesar 68%. Nah, dikarenakan tahap pra-analitik ini sulit dikendalikan, contohnya pada saat persiapan pasien ya, karena kita juga tidak bisa, kadang kita tidak bisa mengkondisikan pasien sesuai dengan keinginan ataupun keinginan pasien itu ingin memeriksakan apa. Nah, sehingga laboratorium itu sulit mengendalikan hal-hal tersebut. Banyak faktor juga yang dapat mempengaruhi kondisi pasien. Mungkin ya seperti contoh sederhananya, apabila pasien ingin memeriksakan kadar gula darah, kadar gula sewaktu, dan lain-lain, tetapi pasien sebelumnya mungkin tidak melakukan proses puasa ataupun tidak makan sebelum ke laboratorium dan lain-lain seperti itu, sehingga bisa jadi tahap pra-analitik ini dari hal-hal seperti itulah yang persen kesalahannya itu sangat tinggi. Nah, yang pertama di sini adalah persiapan penderita ataupun patient preparation. Nah, pada tahap ini itu banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan laboratorium, sehingga laboratorium itu sebenarnya adalah berhak ataupun wajib menolak spesimen yang tidak sesuai dengan persyaratan. Nah, mungkin ini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan pada kondisi pasien. Yang pertama adalah makanan dan minuman. Nah, mungkin ada beberapa pantangan ya terhadap pasien yang akan melakukan pemeriksaan tertentu. Nah, mungkin seharusnya kayak seperti saya sebutkan barusan, seharusnya pasien itu melakukan puasa terlebih dahulu sebelum uji lab, tetapi pasien tidak melakukan itu. Nah, itu kan sehingga dapat menyebabkan kesalahan hasil pemeriksaan. Kemudian yang kedua adalah obat-obatan. Nah, obat-obatan ini di sini juga mempengaruhi hasil pemeriksaan. Mungkin dapat terdeteksi senyawa-senyawa yang dapat mengganggu hasil pemeriksaan. Kemudian aktivitas fisik, demam. Nah, ini pada saat kondisi yang tidak sesuai ataupun tidak fit juga dapat mempengaruhi. Kemudian trauma dan juga variasi harian. Yang kedua adalah pengumpulan spesimen atau specimen collection ya. Nah, di mana pada spesimen yang akan diperiksa di laboratorium itu harus memenuhi persyaratan. Yang pertama adalah jenisnya sesuai dengan jenis pemeriksaan, yaitu otomatis gitu. Kemudian yang kedua adalah volumenya mencukupi. Nah, berapa banyak sampel ataupun spesimen yang akan dikumpulkan itu pastilah ya harus ada prosedur ataupun standar acuannya. SOP-nya harus mengambil berapa, SOP-nya harus seberapa banyak spesimen yang harus diambil. Itu pasti harus ada acuannya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kondisinya baik, seperti ya tidak lisis, kemudian segar ataupun tidak kadaluarsa, tidak berubah warna, berubah bentuk, dan otomatis harus steril. Dikhususkan untuk kurva kuman. Yang keempat adalah pemakaian antikoagulan yang tepat, yang sesuai, tidak salah ya koagulan yang digunakan. Yang kelima adalah ditampung dalam wadah yang memenuhi syarat. Yang keenam adalah identitas sesuai dengan data pasien. Untuk sampling handling, dalam pengolahan spesimen itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur, di mana spesimen yang sudah diambil itu harus segera diperiksa, karena biasanya apabila tidak langsung diperiksa bisa jadi stabilitas dari spesimen itu dapat berubah, kecuali kita harus melakukan preparasi sampel terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan. Nah, beberapa spesimen yang tidak langsung diperiksa itu dapat disimpan dengan memperhatikan jenis pemeriksaannya. Jadi intinya adalah
apabila kita tidak langsung memeriksa, kita harus bisa melakukan preparasi sampel. Kita harus bisa mengkondisikan sampel tersebut bagaimana caranya tidak rusak sebelum pemeriksaan. Bisa jadi disimpan pada sesuai dengan suhu yang benar, kemudian disimpan ataupun diawetkan terlebih dahulu, dan lain-lain. Selanjutnya adalah spesimen yang akan dikirim ke laboratorium lain ataupun dirujuk ke lab lain, itu sebaiknya dikirimkan dalam bentuk yang relatif stabil. Mungkin preparasi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya tadi adalah kesalahan pada tahap pra-analitik ya. Sekarang ini adalah kesalahan dari tahap pasca analitik ataupun tahap akhir, di mana pada tahap pra-analitik ini itu persen besar kesalahannya jauh lebih sedikit daripada pra-analitik, yaitu kalau pasca ini adalah 15% sampai 20%. Nah, tetapi terkadang menjadi kritis ketika terjadi pelaporan hasil yang salah, krusial sekali pada tahap ini. Kemudian keterlambatan dalam proses pelaporan atau pemberian informasi waktu tes dapat menghambat keputusan klinis yang penting. Jadi kurang cepat dalam memberikan hasil. Nah, kesalahan pada tahap pra-analitik itu sering terjadi pada perhitungan dan juga penulisan atau yang dinamakan sebagai clerical error. Nah, beberapa hal di bawah ini itu dapat terjadi yang menyebabkan sumber kesalahan jika tidak dikerjakan dengan benar. Yaitu yang pertama adalah kesesuaian antara pencatatan dan pelaporan hasil dengan pasien atau spesimen. Nah, mungkin bisa jadi ini adalah salah satu dari sekian banyak kasus yang dapat terjadi, mungkin dari segi human error-nya, kemudian karena mungkin ya ATLM-nya sudah capek atau gimana ya, berarti dari tahap human error, kemudian terdapat miss, sedikit kesalahan dalam proses penulisan dari pasien, nama pasien tidak sesuai dengan jenis pemeriksaan seperti itu. Nah, itu sangat krusial sekali. Yang kedua adalah penulisan hasil uji laboratorium dengan angka dan satuan yang digunakan. Yang ketiga, di sini adalah pencantuman nilai normal, di mana pencantuman nilai normal ini biasanya harus dilakukan ataupun harus disertakan dalam laporan hasil pemeriksaan laboratorium supaya pasien itu bisa dapat melihat ataupun membandingkan apakah hasilnya sesuai dengan normal ataupun tidak. Nah, apabila terdapat kesalahan dalam proses pencantuman nilai normal, itu ya bisa jadi itu akan menurunkan mutu dari kualitas laboratorium tersebut. Yang keempat adalah pencantuman keterangan yang penting. Misalnya, bila pemeriksaan dilakukan 2 kali, spesimen darah yang lisis atau serum yang lipemik. Selanjutnya adalah penyampaian hasil. Nah, penyampaian hasil mungkin ada beberapa ketidaksesuaian ataupun sedikit kesalahan error di sana sini. Nah, itu juga bisa menjadi sumber kesalahan yang non teknis. Yang terakhir adalah dokumentasi atau arsip. Bisa jadi ini mungkin keselip ataupun lupa dalam mengarsipkan dan lain-lain. Itu adalah beberapa jenis kesalahan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah dari kesalahan pasca analitik ini bisa dikurangi atau diperkecil dengan instrumen laboratorium yang sudah diotomatisasi, di mana dengan terhubung dengan komputer atau biasanya istilahnya adalah sistem informasi yang ada di laboratorium itu. Jadi mulai dari tahap penamaan sampel, kemudian proses analisis, kemudian proses pencatatan hasil sampai pengeluaran hasil itu tersistem dalam serangkaian yang dinamakan sistem informasi yang ada di laboratorium. Itu jauh lebih sangat bisa membantu mengurangi adanya proses kesalahan yang ada di laboratorium daripada setiap tahap itu dilakukan secara manual, ditulis sendiri ataupun
dicatat sendiri, itu kan bisa memperbesar kesalahan, apalagi ada faktor human error-nya itu tadi. Yang kedua adalah sistem kerja instrumen yang sudah diotomatisasi itu sangat mempermudah proses pemeriksaan di laboratorium. Nah, itu pasti ya, itu sangat membantu sekali. Selain itu, dapat dilakukan pemeriksaan spesimen sekaligus dalam jumlah banyak. Nah, ini mungkin contoh di laboratorium yang sudah terpadu, di laboratorium rumah sakit tingkat A gitu ya, di mana setiap sampel yang datang per hari itu bisa sampai ratusan, 200, 300, mungkin sampai 500 gitu ya. Nah, sehingga sangat-sangat diperlukan proses otomatisasi pemeriksaan. Jadi sekali pemeriksaan itu langsung mungkin 100 sampel bisa masuk di situ. Gitu. Sehingga itu adalah mungkin juga sangat bisa memperkecil proses kesalahan yang terjadi di laboratorium. Nah, dengan adanya sistem informasi laboratorium itu, kesalahan dalam input data itu dapat dikurangi, mulai dari penamaan sampel itu tadi pada saat beranalitik, kesalahan dalam mungkin menyebutkan nama pasien, jenis pemeriksaan yang dilakukan, dan juga jenis spesimen yang diambil. Nah, itu bisa dikurangi dengan baik dengan adanya sistem informasi. Kemudian penginputan data pasien cukup dilakukan 1 kali di ruang pendaftaran pasien. Nanti bisa langsung terintegrasi ke tahap-tahap selanjutnya sampai tahap pengeluaran hasil. Dan datanya sudah dapat dilihat di ruang pemeriksaan. Nah, itu ya ini biasanya yang ada sistem informasi yang seperti ini itu di rumah sakit yang sangat besar yang sudah menjadi laboratorium rujukan kayak gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita mendapatkan keberkahan dalam mempelajari ilmu baru ini. Kemudian apabila ada pertanyaan mungkin bisa langsung dituliskan di kolom komentar ataupun bisa langsung menghubungi lewat WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sampai jumpa di lain kesempatan.